Shalom, shalom, haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Rabu 2 November tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pasti akan menolong, bahkan akan memberkati kita seperti Dia telah menolong dan memberkati kita di sepanjang malam yang telah kita lewati. Amin. Baiklah, puji Tuhan, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 14 hari bersama dengan Hosea sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas hari ini. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang keempat, maka kita akan membaca kitab Hosea pasal keempat ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Judul renungan kita hari ini, jangan menolak pengenalan akan Allah karena itu sangat berbahaya. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ketidaktahuan, kurangnya pengenalan bisa berbahaya. Demikian pula yang terjadi pada masa Nabi Hosea. Bangsa Israel menyimpang dari jalan Tuhan. Bahkan mereka tidak memiliki 3 hal berikut yang membuat Tuhan marah. Yang pertama, mereka tidak punya kesetiaan. Yang kedua, mereka tidak punya kasih. Dan yang ketiga, mereka tidak punya pengenalan akan Tuhan dengan benar. Bahkan, para imam tidak mau mengenal Allah, menolak pengenalan akan Allah, dan melupakan firman Allah. Itulah yang membuat Tuhan murka dan Israel binasa. Sangat salah jika kita berpikir, saya tidak mau banyak belajar. Nanti jika saya sudah tahu tetapi tidak melakukannya, saya akan dihukum. Jangan berpikir bahwa jika kita tidak tahu, maka kita luput dari hukuman. Justru ketidaktahuan kita akan membawa pada bencana. Sebaliknya, pengenalan akan Tuhan dan hukum-hukumnya akan membuat kita semakin hari semakin mengasihi dan semakin serupa dengan gambaran Kristus. Karena itu sidang jemaat Tuhan, teruslah kenali Allah lewat pembacaan Alkitab. Lewat kesetiaanmu untuk datang beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Dan mungkin ada sumber-sumber lain di mana kita semakin mengenal Allah secara baik. Setelah itu, terapkan setiap hal yang kita ketahui. Sehingga apa yang kita ketahui itu akan memerdekakan kita di setiap hari. Memperbaharui pikiran kita, memperbaharui roh kita, membuat kita semakin serupa dengan gambaran Kristus. Belajar semakin banyak firman Tuhan akan membuat kita semakin tahu apa maunya Tuhan. Dan ketahuilah, ketika kita telah tahu apa maunya Tuhan dengan baik, maka di sana kita dapat menyenangkan hati Tuhan dengan benar. Dan saat kita dapat menyenangkan hati Tuhan dengan benar, itu artinya kita sedang mempersilahkan Tuhan untuk memberkati hidup kita. Setialah terus untuk membaca firman Tuhan. Dengan mengikuti pembacaan satu hari satu pasal, ini akan sangat membantu kita untuk semakin mengenal Allah dengan benar. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan dari dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan dan meneguhkan apa yang telah kita lakukan setiap pagi, yaitu belajar membaca Alkitab sehari satu pasal dan merenungkannya, sehingga kita dapat mengenal Allah secara pribadi. Dan kita semakin kuat, bertumbuh, berakar di dalam Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kiranya kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah bahwa dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.